maka kita perlu ngaji yang namanya fikih kebangsaan. Nah, ini adalah merupakan sebuah gagasan para ulama, gagasan ulama-ulama khususnya para ulama sepuh senior dari kalangan nadiyin, itu menggagas adanya fikih kebangsaan agar kehidupan bangsa Indonesia itu dijiwai oleh jiwa Islam, tetapi dalam kaitan berbangsa dan bernegara. Apa itu fikih kebangsaan dan mengapa umat Islam itu mesti belajar dan mengerti fikih kebangsaan? Ada yang mau jawab? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita coba berpikir mengenai untuk apa kita ngaji fikih sholat. Nah ini, untuk apa kita ngaji fikih sholat? Tentu jawabnya agar kita tahu dan mengerti syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya dalam sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk apa? Agar kita bisa mengerjakan sholat itu dengan baik. Itu fikih. Lalu kemudian, untuk apa kita berpikir? Untuk apa kita belajar fikih zakat? Untuk apa kita belajar fikih zakat? Agar kita tahu syarat-syarat wajib zakat, harta-harta yang dikenakan zakat, ukuran zakat atau nisabnya zakat, lalu bagaimana pengertian haul, serta faham 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu fikih zakat. Pada pokoknya berkaitan dengan fikih zakat agar kita bisa berzakat dengan baik dan tepat sasaran dalam mengeluarkan zakat. Itu fikih. Jadi kalau ada panitia zakat, kalau panitia zakat tidak ngaji tentang fikih zakat, maka ini juga akan kurang pas, baik cara penyalurannya maupun kurang pas dalam kaitan cara penanganannya. Lalu yang ketiga, untuk apa kita belajar fikih nikah? Nah ini kadang orang kalau nggak belajar fikih nikah, kadang juga salah-salah dalam mengambil calon istri. Agar kita tahu syarat sahnya nikah, wanita-wanita mana yang boleh dinikahi dan wanita-wanita mana yang haram dinikahi. Nah, ini. Tapi siapa tahu ada yang mau nambah. Nih artinya apa? Ada wanita yang haram dinikahi itu permanen selamanya. Pertama, ibu, nenek, terus ke atas. Saudara perempuan sekandung, adik maupun kakak, dan seterusnya. Anak perempuan, terus ke bawah cucu perempuan, dan seterusnya. Nah, ini yang kadang kita tidak tahu dan kita lupa, wanita sepersusuan. Wanita sepersusuan ini haram dinikahi. Karena itu kita harus mengingatkan istri kita, jangan mudah-mudah memberikan susunya kepada anak orang lain. Ini sering kadang-kadang dulu, zaman dulu itu kadang-kadang tetangga menitipkan anaknya kalau mau pergi, lalu kebetulan sama-sama anaknya itu sebaya, sama-sama masih balita, kadang disusui. Nah ini tapi nggak disusui ASI itu. Kalau susu yang lain tidak apa-apa. Nah, ini yang disebut ASI di sini. Maka kalau wanita itu pernah menyusui anak orang lain, maka anak orang lain itu kebetulan berlainan jenis dan anak kita laki-laki, maka ini wanita ini haram dinikahi. Ibu yang pernah menyusui, nah, makanya jangan sembarangan. Kan kadang ada ibu-ibu yang memang awet muda. Istri muda ayah
ibu tiri, walaupun ayahnya udah meninggal. Istri muda ayah kadang sering ada yang banyak yang cantik, Pak. Ini istri muda juga, Insya Allah, walaupun ayahnya udah meninggal boleh. Dulu zaman jahiliyah itu istri itu menjadi warisan. Jadi sebelum Islam melarang, itu dulu di Jazirah Arabia, kalau ayah meninggal istrinya menjadi istri anaknya, diwariskan. Dulu tapi saudara perempuan dari ayah yaitu bibi, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki keponakan. Ya, kadang-kadang ada yang kemudian menjadi keponakan itu jadi kepenaan. Ini harus perhatikan. Anak perempuan dari saudara perempuan juga keponakan. Istri mertua, istri muda mertua. Nah, kalau mau lengkap bisa dibaca di Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Ini lengkap. Urutannya itu lengkap. Wanita-wanita yang secara permanen haram dinikahi. Zaman sekarang, Masya Allah, ngawur itu. Ada yang kemudian hubungan kerabat pun tanpa aturan nikah, Masya Allah. Nah, sekarang ada yang haram dinikahi sementara tidak boleh dinikahi. Kalau ilat haramnya sudah nggak ada, boleh dinikahi. Wanita yang sudah ditalak 3. Nih, makanya hati-hati ini. Jangan sampai kita menjatuhkan talak 3. Baru bisa boleh dinikahi kalau sudah diselingi mukhalil. Apa itu mukhalil? Jadi kalau orang mentalak istrinya sudah jatuh talak 3, maka ketika akan rujuk tidak boleh. Maka istrinya itu harus nikah dulu dengan orang lain. Kalau nanti oleh orang lain itu dicerai, baru boleh dinikahi lagi. Nah, dulu ada itu orang yang kadang dijadikan mukhalil. Lalu wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, itu kan Masya Allah, selingkuh itu kan wanita istri orang lain. Wanita yang masih dalam iddah, kadang kebelet nikah masih iddah, sudah dilangsungkan akad nikah. Dan yang terakhir yang kemudian menjadi viral, wanita yang tidak beragama Islam kecuali sudah masuk Islam. Nah, ini pernikahan beda agama ini haram hukumnya di dalam Islam. Ini pentingnya kita belajar fikih nikah supaya tahu mana yang boleh dinikahi dan mana yang tidak boleh dinikahi. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kembali kepada fikih kebangsaan, apa itu fikih kebangsaan dan untuk apa kita belajar fikih kebangsaan? Ada yang mau jawab? Monggo. Ini boleh jawabannya otak-atik katuk juga boleh. Fikih kebangsaan sudah tak asing lagi di telinga kita, khususnya para santri nahdien. Santri-santri nahdien itu sudah biasa mendengar fikih kebangsaan. Istilah fikih kebangsaan sering digunakan untuk memaparkan pemikiran kebangsaan dalam bingkai Islam. Mengapa? Umat Islam di Indonesia adalah bagian rakyat Indonesia yang mayoritas, yang mencerminkan bagian terbesar dari bangsa Indonesia dengan populasi 230 juta jiwa, atau setara dengan 87,6% dari penduduk Indonesia. Ini penting kita memberikan kajian tentang fikih kebangsaan. Sejak dulu umat Islam sudah terbiasa mematuhi hukum Islam. Itu dari dulu, Pak. Zaman penjajah asing Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang, hukum Islam atau fikih Islam itu
diterima dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, bahkan untuk mempertahankan dan memelihara anti penjajah dan kezaliman dalam sanubari umat Islam itu. Kemudian para ulama dan para romo kiai menggunakan fikih kebangsaan dengan mengucapkan hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman ini bukan hadis, bukan. Tapi ini adalah merupakan kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Ketika Indonesia baru saja merdeka, Inggris mau kembali menjajah Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, mewajibkan setiap muslim Indonesia wajib membela tanah air dan meminta para santri dan ulama untuk turut serta mempertahankan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Nah, resolusi jihad itu mewajibkan setiap muslim, setiap santri, setiap ulama, kiai untuk turut serta membela tanah air dari serangan penjajah. Tentara Indonesia waktu itu dibantu oleh Hizbullah dan juga Sabilillah. Maklumat jihad, resolusi jihad itu intinya orang yang mati membela tanah air dari serangan penjajah adalah mati syahid. Ini orang yang mati membela tanah air dari serangan penjajah adalah mati syahid. Nah, fatwa resolusi jihad inilah yang menjiwai kemudian ulama-ulama seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Makhrus Ali dari Lirboyo, dan juga para pesantren dari Jawa Timur itu mengirimkan santri-santrinya ke kota Surabaya untuk mempertahankan Indonesia. Ini. Jadi cuma dengan resolusi jihad bahwa siapapun yang mati membela tanah air, matinya mati syahid. Alhamdulillah. Ini fikih kebangsaan. Jadi jangan lalu kemudian itu namanya hukumnya hukum wake. Artinya apa? Mempertahankan Indonesia sama dengan mempertahankan Islam. Identik mempertahankan Islam. Karena kalau kita dijajah, kita sulit mengerjakan ibadah-ibadah dan kita tidak merdeka. Nah, karena itu fikih kebangsaan itu harus dipahamkan kepada anak bangsa, khususnya muslim yang 87,6%. Sehingga nanti faham bahwa negara Republik Indonesia itu darul mitsaq, negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan dan dirumuskan oleh para ulama dan para pendiri bangsa dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Disinilah pentingnya kita ngaji fikih kebangsaan untuk menggali, menemukan formulasi model hukum Islam yang tepat dalam wacana kebangsaan. Dengan kata lain, ngaji fikih kebangsaan itu adalah mendialogkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam dan Piagam Madinah. Ini Pak. Nanti kita larinya ke Piagam Madinah. Ini ada Ustadz siapa ini yang dulu ayahnya itu kerjaannya dalam menceramahkan di Lampung itu adalah menceramahkan Piagam Madinah. Ya. Nah, nilai-nilai ketatanegaraan Islam dan Piagam Madinah itu untuk apa? Menebar nilai keadilan, adil,
untuk dirinya, adil untuk bangsanya, adil untuk masyarakatnya, menebar nilai kemakmuran, menebar nilai kesejahteraan, menebar nilai keharmonisan, serta sesuai dengan tujuan akhir diturunkannya ajaran agama Islam, yakni menebar kemaslahatan dan mencegah kerusakan, dan terminologi Islam sesuai dengan maqasid syariah. Jadi disinilah pentingnya kita ngaji fikih kebangsaan.